Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang struktur sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial. Nah, pada pertemuan kali ini masih di bab 3 ya, tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu heterogenitas dalam kehidupan kelompok. Heterogen itu artinya sama dengan keanekaragaman. Keanekaragaman pada masyarakat modern itu merupakan hal yang wajar ya, karena di masyarakat modern itu terdapat perbedaan fungsi dan ciri dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat terdapat dua macam heterogenitas. Yang pertama, heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan. Yang kedua, heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan ya, kita bahas dulu. Indonesia itu memiliki penduduk yang banyak, terus tempat tinggalnya juga terpisah-pisah, apalagi Indonesia itu adalah negara kepulauan. Banyak pulau-pulau, penduduknya terpencar, menempati pulau-pulau, sehingga menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan atau profesi dalam masyarakat. Selain karena itu tadi, perkembangan masyarakat yang semakin modern juga menjadi faktor beragamnya profesi. Profesi yang ada di dalam masyarakat itu antara lain apa saja ya? Nah, ada banyak ya. Antara lain ada buruh, pendidik, pedagang, petani, nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta, teknisi, pilot, masinis, pramugari. Nah, setiap profesi tadi itu bisa dikatakan berhasil jika bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap profesi itu dituntut punya keahlian atau profesionalisme. Dengan demikian, untuk memenuhi tuntutan tadi, setiap orang itu harus punya ilmu, pengetahuan, dan keterampilan tentang profesi yang disandangnya. Dalam kehidupan masyarakat, heterogenitas profesi ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi setiap profesi pasti punya fungsinya masing-masing. Meski demikian, apapun profesinya, seseorang itu akan dihargai. Sekarang yang kedua yaitu tentang heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Secara konstitusional di Indonesia itu tidak ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan sosial atas dasar jenis kelamin. Tapi meskipun demikian, pandangan diskriminasi gender itu masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Apa itu diskriminasi gender? Diskriminasi gender itu adalah perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Gender itu adalah, kalian pernah dengar gender nggak? Nah, kalau gender itu adalah pensifatan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial budaya oleh masyarakat. Contohnya, laki-laki sifatnya maskulin, gagah, berani, kuat. Kalau perempuan sifatnya lemah lembut, halus, kalem, ya itu ya. Ini namanya gender, pensifatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau gender itu sebenarnya bisa dipertukarkan. Jadi ada laki-laki yang juga sifatnya halus, lemah lembut, dan ada perempuan yang sifatnya kuat, gagah, dan berani. Tapi kalau jenis kelamin itu tidak bisa dipertukarkan. Sekarang kita kembali lagi ke materi ini, heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Tadi di Indonesia masih ada diskriminasi gender.
Kenapa? Nah, karena adanya faktor agama dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia itu menganggap kalau laki-laki ya yang memimpin segalanya. Laki-laki yang punya badan kuat berarti melakukan pekerjaan yang kuat-kuat. Kalau perempuan lembut berarti mengerjakan pekerjaan yang halus dan yang lembut. Nah, itu namanya diskriminasi. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebenarnya pada masa sekarang ini kalau kita melihat perkembangan pembangunan di Indonesia, perempuan itu juga berperan penting dalam pembangunan. Kan banyak perempuan yang terjun di dunia politik, perempuannya jadi kepala daerah, perempuan yang jadi pemimpin desa, dan lain sebagainya. Jadi seharusnya antara laki-laki dan perempuan itu harus saling menghargai, membutuhkan, dan melengkapi. Nah, kedua macam heterogenitas tadi berdasarkan pekerjaan atau profesi jenis kelamin itu masuk ke dalam hubungan secara horizontal atau diferensiasi. Berarti hubungan yang sejajar, tidak ada yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Nah, sekarang gejala-gejala yang muncul akibat pengaruh heterogenitas pekerjaan. Semakin berkembangnya zaman, baik di kota ataupun di desa, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu semakin maju. Transportasi, komunikasi juga semakin maju. Nah, hal-hal ini bisa menyebabkan semakin beragamnya jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Pekerjaan yang dulunya tidak ada menjadi ada dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Setiap pekerjaan itu pasti punya keahlian atau profesionalitas. Untuk itu, lembaga pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan itu harus disiapkan. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan dan sarana penunjangnya itu harus sejalan. Nah, kalau tidak sejalan, bisa muncul kondisi yang kurang kondusif sehingga muncul berbagai hal-hal yang tidak dikehendaki. Misalnya, ada pengangguran, urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota ya. Kriminalitas, tindakan kriminal, korupsi, serta ketimpangan sosial. Yang selanjutnya adalah gejala-gejala sosial akibat pengaruh heterogenitas jenis kelamin tadi ya. Akibat dari heterogenitas jenis kelamin lebih ditekankan pada semakin luasnya fungsi dan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini tercermin dalam banyaknya pekerjaan laki-laki yang dikerjakan oleh perempuan, begitu pula sebaliknya, pekerjaan perempuan dikerjakan oleh laki-laki, sehingga batas pekerjaan antara laki-laki dan perempuan itu kian menipis. Jadi tidak ada istilah yang ini pekerjaan laki-laki, yang ini pekerjaan perempuan, itu nggak ada ya. Contohnya, sekarang banyak laki-laki yang bekerja sebagai desainer, koki atau chef, perias, makeup artist, yang sebelumnya itu kan merupakan profesi perempuan. Begitu pula sebaliknya, banyak perempuan yang bekerja sebagai pilot, dokter, montir, peneliti, kepala desa, pemadam kebakaran misalnya. Nah, yang dulu itu merupakan pekerjaan laki-laki. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial. Dalam masyarakat modern, keanekaragaman etnis dan suku bangsa, ras dan budaya itu merupakan keniscayaan ya, karena kemajuan arus informasi, komunikasi, dan transportasi. Ciri-ciri masyarakat yang modern, yang pertama terbuka terhadap hal-hal baru. Jadi mereka itu mau menerima hal-hal baru. Yang kedua, menerima perubahan secara kritis.
Yang ketiga, peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungannya. Kemudian berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian menggunakan perencanaan dalam segala tindakan. Yakin akan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Menghormati hak dan kewajiban serta kehormatan pihak lain. Tidak tergantung pada nasib. Jadi ketika mengalami masalah, tidak meratapi nasib. Ini nasibku seperti ini sudah. Nah, tidak ya. Jadi ketika ada masalah, masyarakat modern itu akan selalu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Terus yang selanjutnya, senantiasa memiliki informasi yang lengkap mengenai pendiriannya. Yang terakhir, yakin pada potensi kemampuan yang dimiliki dan mampu mengembangkannya. Nah, untuk dapat menghargai atau menghormati keanekaragaman sosial, kita itu harus mempelajari, memahami, dan menerapkan konsep masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural itu merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya itu terdiri dari berbagai golongan etnis, ras, agama, atau budaya. Mereka itu hidup bersama dalam wilayah lokal ataupun nasional. Bahkan mereka itu juga berhubungan dengan masyarakat internasional baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di dalam masyarakat multikultural, perbedaan kelompok sosial, kebudayaan, suku bangsa itu dijunjung tinggi, tetapi bukan berarti bahwa ada kesenjangan atau ada perbedaan antara hak dan kewajiban di antara kelompok sosial. Masyarakat multikultural itu tidak mengenal perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok minoritas dan mayoritas. Jadi baik itu kelompok yang banyak atau kelompok yang kecil, yang sedikit, itu semua mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, baik secara hukum ataupun sosial. Dalam masyarakat multikultural, masyarakat itu dituntut untuk hidup penuh toleransi, saling pengertian antara budaya dan antar bangsa dalam membina suatu dunia baru. Dasar acuan pendidikan multikultural ya. Ada 3. Yang pertama itu pengakuan terhadap identitas budaya lain. Berarti kita harus mengakui kekuatan yang dimiliki atau keunggulan masyarakat lain. Terus yang kedua, adat kebiasaan atau tradisi yang hidup dalam masyarakat menjadi tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat. Adat kebiasaan ini contohnya misalnya gotong royong, kerja bakti. Kerja bakti membersihkan got misalnya. Nah, kebiasaan kerja bakti ini kan kebiasaan dari zaman dulu. Nah, kebiasaan dan tradisi kerja bakti ini bisa menjadi tali pengikat kesatuan masyarakat. Masyarakat jadi terus berkumpul untuk melakukan kerja bakti secara bersama-sama. Dan yang selanjutnya, kemajuan yang diperoleh kelompok tertentu di dalam masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kehidupan kelompok sosial yang lebih luas seperti negara. Jadi kalau ada kota atau ada kelompok yang punya kemajuan teknologi baru, kemajuan yang lainnya misalnya, nah itu kan merupakan hal yang membanggakan bagi negara kita, negara Indonesia. Nah, cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.